kesempatannya pada para pengurus dan peneliti yang sudah memberikan kesempatannya kepada saya untuk bisa sharing tentang integrative care for autism spectrum disorder di rumah autis. Ya, jadi mungkin saya tidak akan banyak membicarakan secara medis ataupun secara pendidikan, tapi apa-apa yang sudah kami terapkan di rumah autis selama hampir 20 tahun ini Pak, insya Allah. Ya, saya izin share screen, Bapak Ibu semua. Sebentar. Belum. Apakah sudah terlihat screen saya? Sudah keluar, hanya nggak besar, Bu. Bisa diperbesar tampilannya, Bu. Oh, bisa. Ya. Gambarnya sudah keluar. Ya, Terlihat? lebih sedikit lagi, Bu. Oh, mungkin sudah mentok nampaknya. Ya, ya. Kalau agak Apakah besar lagi, oke. Silakan, Bu. Saya rasa sudah pas lah seginilah. Tulisannya malah kepotong, Bu. Gitu. Oke, langsung aja deh sambil ini ya, mungkin nanti Ya sudah. materi saya kirimkan nanti untuk apa sih untuk para peserta ya. Mungkin saya cerita saja. Saya buat sistemnya sharing, jadi tidak mungkin tidak terlalu banyak teori gitu ya. Kita mulai. Nah, autism spectrum disorder, mungkin tadi Bu Nur Mutmainah sudah menjelaskan secara gamblang ya, apa itu autism spectrum disorder itu. Nah, memang di kami biasanya kami mendapatkan rujukan dari dokter ataupun psikolog yang telah mendiagnosa seorang anak apakah itu menyerang autisme ataupun tidak, itu pasti dengan mungkin semua para dokter tahu panduannya, atau psikolog juga tahu panduannya adalah DSM-5. Nah, penyandang autisme itu juga diagnosa penyandang autisme pasti akan mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupannya di masa tumbuh kembang pasti ya, dan sepanjang siklus hidupnya akan mempengaruhi kehidupan anak secara pribadi ataupun juga dari masa anak, remaja, lalu dewasa, itu pasti akan berpengaruh sepanjang hidupnya. Lalu juga manifestasi gejalanya, jadi karena ini masih banyak perdebatan juga sebenarnya untuk disorder ini, apakah bisa hilang atau bisa sembuh gitu ya. Nah itu manifestasi gejala-gejala yang timbul dari yang masih terbawa dari balita mungkin sampai nanti masa dewasa dapat diminimalisir gejalanya dengan tata laksana secara dini, sejak dini, tata laksana yang tepat dan juga kontinu. Itu untuk secara sekilas tentang spektrum autism disorder yang tadi Bu Nur Mutmainah sudah menjelaskan secara gamblang ya. Selanjutnya rumah autis memang berdiri sejak tahun 2004 terbelakangnya. Ini saya menceritakan tentang rumah autis dulu ya Pak Roni, maaf. Karena memang dari admin waktu itu meminta untuk sharing tentang rumah autis dan penanganan autisme di sana ya. Jadi rumah autis berdiri sejak tahun 2004. Kami ini merupakan lembaga rehabilitasi sosial anak. Jadi izinnya di bawah dinas sosial karena untuk membuka sebuah layanan pendidikan rumah autis belum mampu karena memang kami terkendala dengan lahan ya, gedung dan lahan waktu itu. Jadi saat ini masih di bawah dinas sosial, tapi kami memberikan layanan pendidikan juga, latihan juga untuk anak penyandang autisme dan anak-anak berkebutuhan lainnya dari keluarga prasejahtera. Jadi memang kami berusaha untuk bisa memberikan layanan untuk anak-anak yang waktu itu di tahun 2004 itu banyak yang kesulitan untuk mencari tempat terapi ataupun juga pendidikan untuk bisa anak-anak ini mendapatkan haknya lah sebagai warga negara. Artinya kami membuka rumah autis, lalu juga mulai memberikan. Saat ini rumah autis sudah tersebar di Jabodetabek, alhamdulillah dengan 7 cabang, yaitu cabang pertama di Bekasi, cabang kedua di Tangerang, cabang ketiga di Gunung Putri,
cabang keempat Tanjung Priuk, Jakarta Utara, cabang keempat di Depok, cabang kelima di Bogor, dan cabang keenam di Karawang. Jadi kami sudah punya 7 cabang, yang itu kebanyakan di Jawa Barat dan 1 ada di Jakarta, yaitu Jakarta Utara. Nah, layanan apa saja yang kami berikan di Home Office? Kami membaginya dalam 3 kelompok. Kelompok pertama adalah layanan utama. Layanan utama ini tentunya berorientasi pada anak penyandang autisme ataupun anak berkebutuhan khusus lainnya yang kita sesuaikan dengan kebutuhannya. Tadi mungkin Bu Nur sudah menyampaikan bahwa untuk memberikan layanan itu seorang anak pasti akan dilakukan asesmen. Ya, kami biasanya mendapat rujukan dari psikolog ataupun dokter untuk bisa ini anak ini kebutuhannya apa gitu kan. Lalu juga oleh tim pengajar kami itu akan diaksesmen ulang supaya tahu kebutuhannya di mana dan nanti akan dimasukkan ke kelas yang mana. Lalu layanan kedua adalah layanan penunjang. Layanan penunjang ini adalah layanan yang diberikan kepada orang tua dan keluarga anak berkebutuhan khusus. Layanan ini merupakan layanan yang kami harapkan bisa menjadi dukungan bagi keluarga untuk menciptakan pola asuh yang sesuai. Jadi kita tidak bisa serta-merta mentreatment atau memberikan layanan kepada anaknya tanpa juga menyentuh orang tuanya untuk bisa membuka mindsetnya ataupun membuka wawasannya untuk bagaimana sih memberikan pola asuh kepada anak-anak berkebutuhan khusus ini atau anak-anak autisme ini. Lalu layanan ketiga adalah layanan pendukung. Layanan pendukung ini kami berikan kepada masyarakat agar dapat menerima dan memberi kesempatan kepada para penyandang autisme dan anak berkebutuhan khusus lainnya untuk mengeksplorasi lingkungan. Jadi mungkin mereka ingin bermain di taman, ataupun mereka ingin naik angkot, ataupun mereka ingin pergi ke pasar. Nah, itu akan kami berusaha untuk bisa memberikan kesadaran itu untuk masyarakat agar bisa paling tidak menerima lah untuk anak-anak autisme ini atau anak-anak berkebutuhan khusus ini mengeksplorasi lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya. Jadi setiap anak juga punya hak dia untuk bermain di luar, untuk naik angkot, untuk pergi ke pasar, naik bis, seperti itu. Nah, tujuan dari rumah autis adalah satu, pastinya setiap lembaga punya tujuan yang utama ya. Tujuan utamanya menjadi lembaga kemanusiaan yang kokoh dan bermartabat dalam meningkatkan kualitas hidup ABK dan keluarganya. Jadi kami ingin keluarga-keluarga yang diamanahi dengan anak-anak autisme ataupun anak-anak berkebutuhan Bu khusus Heni, itu maaf bisa Bu Heni, ya. suaranya nggak terdengar Bu. Bisa Oh agak gitu. kenceng Bu, atau Ya, lebih ya. mendekat ke ininya Bu, ke Ya, soundnya. ya, ya, sudah Pak. Oke, sudah Apakah? Bu. Oke, siap. Saya lanjutkan. Tujuan utama lembaga kami pastinya ingin menjadi lembaga kemanusiaan yang kokoh dan bermartabat dalam meningkatkan kualitas hidup ABK dan keluarganya. Jadi biasanya kan kebanyakan yang terjadi adalah keluarga ABK ini merasa terpinggirkan mungkin ataupun merasa juga mereka tidak punya hak yang sama dengan yang lain. Nah, kami ingin membantu itu. Lalu tujuan kedua adalah membawa ABK menjadi warga negara yang mandiri dan produktif. Jadi mungkin semua warga negara ya pada umumnya mungkin ingin ya punya partisipasi dalam negaranya gitu ya, dalam pembangunan negaranya. Ini kami ingin para ABK ini apalagi yang sudah mulai remaja dewasa, mereka bisa mandiri dan produktif dalam kehidupannya. Tujuan berikutnya adalah menggali potensi ABK untuk bekal hidup mandiri. Jadi tadi saya bilang di awal, karena diagnosa autisme ini pasti akan mempengaruhi sepanjang siklus hidupnya dari anak, balita, anak, remaja, dewasa, dan menjadi individu itu pasti akan mempengaruhi siklusnya ya. Nah, kami di sini ingin bisa menggali potensinya apa sih yang bisa mereka pergunakan untuk bekal hidup mereka next di kemudian hari setelah mereka ada. Nah, foto-fotonya terlihat Pak Roni, maaf.
Bisa ya. Eh, ya, Kalau kelihatan sih Bu. Cuman ini gambarnya lihat ya. abstrak ya. Gambar apa ya? Oh, itu sebenarnya foto-foto itu Pak. Maaf, nanti Oh, mungkin kalau foto-foto. misalnya saya Oh, enggak. apa kirimkan materinya, Pecah Bu gambarnya Bu. ya saya ingin ya, oh gitu. Tadi di Pecah, pecah. file saya ya, nanti coba satu lagi, nanti baru saya share ya, mungkin ke Ya, panitia ya. ya. Untuk saya jelaskan sedikit. Ya, di foto-foto ini tergambar kegiatan-kegiatan anak-anak di rumah autis. Jadi anak dan remaja ya, kalau kami apa namanya yang kami layani anak dan remaja saat ini. Biasanya kami lakukan kegiatan-kegiatan yang mendekatkan mereka dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya ikut lomba 17-an, terus juga makan bersama, lalu beribadah sholat berjamaah di masjid, lalu juga kami ada kunjungan rumah biasanya untuk bisa memberikan edukasi kepada orang tua untuk bagaimana sih sebaiknya mengelola anak-anak autisme ini di rumah gitu. Kami juga mengajarkan keterampilan-keterampilan dasar di rumah untuk anak-anak ini. Ya. Nah, saya akan menjelaskan tentang layanan rumah autis. Layanan utamanya kami bagi 4 kelas. Ada kelas terapi, seperti tadi Bu Nur sudah banyak menjelaskan juga tentang metode-metode ya. Kami pakai di autis adalah metode terapi perilaku dengan metode flight behavior analysis. Nah, itu yang sampai saat ini masih kami gunakan untuk mentreatment perilaku anak-anak dengan autisme. Lalu juga dengan simulasi sensorik dan motorik yang kami berikan juga untuk memberikan dukungan sensorik tadi, juga memberikan stimulasi agar mereka bisa tumbuh dan optimal sesuai dengan masa tumbuh kembangnya. Lalu juga kami ada terapi kognitif untuk bisa meningkatkan cara berpikir ataupun kepandaiannya para penyandang autisme ini. Lalu terapi bicara kami lakukan untuk kan tadi anak-anak autisme itu mempunyai mempunyai salah satu ciri-ciri yaitu gangguan komunikasi. Diharapkan dengan melakukan terapi bicara mereka dapat memproduksi suara, mereka dapat memperbaiki artikulasinya, lalu mereka juga bisa berkomunikasi secara lebih baik dalam perkembangannya. Lalu juga terapi akademik biasanya kami berikan kepada anak-anak yang di sekolah inklusi yang terapinya ke rumah autis ataupun juga terapi akademik secara fungsional. Jadi akademik yang nanti akan berguna bagi kehidupan anak-anak. Misalnya menggunakan uang, lalu juga menggunakan uang, lalu juga membaca, mungkin membaca nama sendiri, membaca resep, membaca peta, seperti itu. Itu yang kami lakukan di kelas ini. Lalu kelas klasikal. Kelas klasikal ini kelas kecil yang di dalamnya itu menggunakan biasanya 4 sampai 6 anak dengan 2 pengajar, satu pengajar utama, satu adalah pendamping kelas. Nah, di situ di kelas kecil itu kami menggunakan prinsip-prinsip manajemen perilaku, lalu manajemen pemecahan aktivitas menjadi langkah-langkah kecil, lalu ada juga pengulangan, pembiasaan, meniru, lalu juga latihan praktek serta olahraga. Nah, program-program tersebut diberikan kepada anak-anak berdasarkan dari program pembelajaran individual, karena setiap anak mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, mempunyai karakteristik yang berbeda-beda pula. Program pengajaran individual ini disusun oleh seorang penanggung jawab kelas yang itu pasti akan asesmen langsung kepada anaknya. Jadi kemampuannya sampai mana, apa aja yang prioritas yang akan diajarkan itu dilakukan oleh pengajar di kelas tersebut. Lalu juga
kelas kemandirian berikutnya. Kelas kemandirian ini dimulai dengan kemandirian dasar seperti makan, minum, berpakaian, toileting, sampai kemudian kemandirian yang diperlukan untuk aware terhadap lingkungan seperti membersihkan kamar, merapikan tempat tidur, memasak, dan lain-lain yang disesuaikan lagi dengan kemampuan anak. Jadi kalau misalnya anaknya belum full bisa mengerjakan satu aktivitas, pasti akan dipotong-potong kecil oleh pengajarnya. Kelas berikutnya adalah kelas keterampilan. Kelas keterampilan ini diperuntukkan bagi anak-anak dengan usia 15 tahun ke atas. Diharapkan di usia ini anak-anak sudah selesai di kelas kemandirian dasar, sehingga saat diajarkan keterampilan mereka sudah lebih fokus untuk bisa bisa mengulang-ulang keterampilan tersebut, sehingga saat mereka selesai pendidikan medium autis, mereka sudah bisa menggunakan keterampilan tersebut untuk mandiri dengan pendampingan ataupun tanpa pendampingan. Kelas keterampilan yang sudah diajarkan di rumah autis itu saat ini di 7 cabang rumah autis itu berbeda-beda. Di kami, kelas keterampilan yang sudah diajarkan adalah membuat keset dari t-shirt bekas. Jadi anak-anak di situ menggunting, lalu juga menganyam, lalu merajut helai-helai t-shirt yang sudah digunting untuk bisa finishing sebuah keset. Lalu juga ada membuat telur asin, lalu ada membuat bawang putih goreng, lalu membuat saat pandemi kami agak banyak tuh produksi konektor masker gitu. Jadi untuk orang-orang yang memang memerlukan memakai masker tapi berhijab gitu, jadi dibuatkanlah konektor masker oleh anak-anak gitu, dengan pendampingan guru. Bu Heni, 10 menit Ya? lagi waktunya. Oh siap. Ya. Layanan berikutnya adalah layanan penunjang. Layanan penunjang ini kami membuat parent support group. Jadi kami mendorong setiap cabang untuk bisa punya kelompok ini supaya para orang tua tidak merasa sendiri saat mendapat diagnosa autisme. Jadi mereka juga supaya merasa punya teman seperjuangan gitu ya, untuk bersamai anak-anak ataupun mendampingi anak-anak di rumah. Lalu juga ada konsultasi program. Konsultasi program ini disediakan untuk orang tua yang ingin sharing mungkin dengan kepala program di setiap cabang, yang mungkin bisa menanyakan tentang anaknya, bagaimana belajarnya, bagaimana sebaiknya pendampingan di rumah. Lalu pelatihan dan pembekalan. Pelatihan dan pembekalan ini kami memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada orang tua supaya bisa ikut membersamai ataupun juga mendidik anak-anak mereka di rumah. Jadi harapannya program yang ada di rumah autis dan program yang di rumah bisa disamakan sehingga pencapaian belajar anak-anak bisa lebih cepat. Lalu perjanjian dengan orang tua. Nah, orang tua di rumah autis kami bukakan mindset-nya bahwa tanggung jawab pendidikan anak itu tidak hanya di sekolah, tapi juga ada di orang tua. Jadi kita sama-sama bertanggung jawab untuk kemajuan anak-anak kita bersama. Layanan berikutnya adalah layanan pendukung. Layanan pendukung ini kami melakukan sosialisasi kepada komunitas biasanya ataupun stakeholder di sekitar. Biasanya kalau yang sudah pernah kami lakukan adalah ke posyandu, lalu juga di Himpaudi, jadi guru-guru PAUD supaya juga mengenal red flag-nya mungkin ya anak-anak usia PAUD yang perlu penanganan lebih lanjut tentang hambatan-hambatan yang mereka hadapi, ataupun ke komunitas yang ada. Yang saat ini sudah kami lakukan adalah komunitas lari, komunitas berbagi waktu itu, komunitas lalu juga di mall-mall juga kita pernah melakukan sosialisasi untuk memberikan awareness kepada masyarakat bahwa penyandang autisme ini ada loh di sekitar kita. Lalu juga pelatihan guru pendamping khusus. Jadi di sekolah-sekolah inklusi biasanya kan membutuhkan guru pendamping khusus untuk bisa membantu anak-anak penyandang autisme belajar. Kami melakukan
pelatihan ini yang sudah alhamdulillah sejak tahun 2018 kami sudah melakukan sampai batch ke-6 itu dilakukan secara online dan offline. Sebelum pandemi kami melakukannya secara offline. Nah, setelah pandemi kami melakukannya secara online. Dan pesertanya ini sudah dari Aceh sampai ke Kalimantan. Lalu pelatihan pendamping di rumah. Pendamping di rumah ini pendamping yang orang tua sediakan untuk bisa mendampingi. Karena kan orang tua ada yang bekerja mungkin ayah dan ibunya, jadi tidak ada yang satu untuk bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan apa nih yang harus dilakukan untuk di rumah. Itu orang tua biasanya minta ke orang tua untuk bisa melakukan pelatihan pendamping khusus di rumah. Lalu juga kegiatan bersama. Kegiatan bersama ini biasanya kami lakukan bersama mahasiswa ataupun mahasiswa yang ke PKL di otomotif, ataupun juga ada kegiatan gathering company gitu. Biasanya kami menjadi pengisi acara di perusahaan tersebut, sehingga kami juga bisa melakukan awareness juga kepada karyawan company tersebut. Kita juga kami sebagai pengisi acara gitu, bahwa kita menampilkan itu bahwa anak autisme ini juga punya kebiasaan, punya kemampuan yang mungkin bisa jadi sama dengan anak-anak yang lain. Nah, autis adalah setiap individu autistik adalah pribadi yang unik, sehingga mereka membutuhkan program yang individual juga. Ya, setiap anak kami buatkan program pembelajaran individual yang itu didasarkan dari aspek dan kemampuan. Lalu juga jadwal teratur setiap kegiatan dalam satu hari. Seperti tadi, mungkin Bu Nur sudah juga men-sharingkan bahwa ketika anak ini juga mereka butuh keteraturan untuk mereka merasa aman, tidak stres, juga mereka bisa dengan bisa mengikuti gitu kegiatan-kegiatan yang sudah kita susun setiap hari, untuk menghindari juga waktu kosong yang terlalu banyak, sehingga bisa membuatkan mereka mungkin jadi stinging ataupun mereka marah ataupun tantrum. Lalu juga melibatkan keluarga sebagai lingkaran ini nanti setelah selesai pendidikan bagi perkembangan. Tentu saja kembali lagi ke orang tuanya, kembali lagi ke lingkungannya, pasti kita harus menyiapkan lingkungan yang inklusif untuk mereka bisa berkembang sesuai dengan potensi dan kemampuannya. Kesimpulannya, perawatan integratif untuk penyandang autisme dikembalikan lagi kepada keluarga masing-masing. Rumah autis membantu orang tua untuk menjalankan ragam kegiatan dengan pola keteraturan yang didekatkan dengan kehidupan sehari-hari secara berulang, dan pembiasaan yang dapat diaplikasikan di rumah maupun di sekolah. Pencapaian keberhasilan bagi individu autis merupakan kerjasama dengan banyak pihak, terutama keluarga. Ini terakhir juga agak pecah ya gambarnya ya. Ini menceritakan tentang saya lihat itu ada pelatihan pembuatan paus pelangi, pelatihan keset, lalu juga kegiatan anak-anak yang dilakukan di rumah autis. Sekian dari saya, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ya Bu Heni ini berbagi mengenai pengalaman yang